عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat. Nikmat Allah yang besar adalah nikmat ilmu. Karena ilmu tidak ada yang menandinginya untuk orang-orang yang lurus niatnya. Dengan ilmu kita bisa bertambah keimanan ini. Keyakinan kita mendalam kepada Allah yang akan membuat kita tenang di saat hidup yang carut marut. Ujian yang tidak akan pernah lepas-lepas. Bahkan masalah dan ujian hidup itu sudah ada di dunia ini sebelum kita lahir. La ilaha illallah. Maka risau, kacau, galau akan senantiasa ada, hadir pada orang-orang, pada manusia ini. Namun kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-19 sampai 22. Kata Allah, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa dengan keburukan, kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza massahu al-khairu manu'a. Apabila dia ditimpa dengan kebaikan atau diberikan kebaikan, manu'a, dia pula jadi kikir. Miskin berkeluh kesah, kaya kikir. La ilaha illallah. Itulah di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang manusia ini. Allah sendiri yang menyebutkan. Namun apa kata Allah di ayat yang ke-22-nya? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang salat. Ajib. Berarti orang yang dekat dengan Allah lah yang tidak terkena penyakit tersebut. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah sebutkan orang-orang beriman itu semua urusannya baik. Apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur. Apabila diberikan dia sesuatu yang buruk menimpa dirinya, dia pun sabar.
Ajib. Itulah orang-orang beriman. Para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan lafaz yang sungguh sangat menakjubkan. Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan urusan orang mukmin itu. Ajaban, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. In amarahu kullahu khair. Seluruhnya baik. Inna amrahu, sungguhnya urusan dia itu amrahu kullahu. Tak cukup hanya amrahu, tapi ada kalimat kullahu. Semuanya khair, baik. Walaita dzaka li ahadin illa li mu'min, dan itu tidak ada, kata Nabi, kecuali hanya milik orang mukmin. In asabathu sarra, jika ia mendapatkan nikmat, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu. Allahu akbar, itu baik bagi. Wa in asabathu darra, jika dia ditimpa oleh kesusahan, keburukan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, itu pun baik baginya. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu. Ajib. Tidak ditemukan pada orang-orang munafik. Tidak ditemukan pada orang-orang kafir. La ilaha illallah. Hadis ini letak permasalahan. Kita juga orang yang beriman. Kita juga seorang muslim. Tapi kenapa? Ada kegalauan, ada kegelisahan, ada kebimbangan, ada hal-hal yang membuat pikiran kita kacau. Allahul musta'an. Dan Allah Ta'ala sendiri juga sudah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Man amila amalan salihan. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki dan perempuan, dan dia beriman. Man amila salihan, tanpa kalimat amalan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh min dzakar, dari kalangan laki-laki ini, aw untha, atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu, maka betul-betul kami berikan dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang Allahu akbar. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma ya'malun, dan kami akan berikan balasan. Kurang dengar kata Mbak Ahwat. Baik. Dan kami akan berikan balasan mereka yang terlebih baik di hari akhirat nanti. Sebab apa? Sebab mereka telah mengerjakan amalan-amalan saleh. Allahu akbar. Para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti kalau seperti itu ada apa kira-kira? Ingat, sesungguhnya ikhwati fillah barakallahu fikum, yang membuat kegelisahan di dalam hati orang mukmin itu adalah apa yang Allah Subhanahu sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim juga. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri, wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang berpaling dariku. Ini ada di dalam surah Taha ayat yang ke-124.
Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan dari mengingatku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di hari akhirat kelak. Kurang. Dan dia dibangkitkan di hari akhirat kelak dalam keadaan buta. La ilaha illallah. Dan di antara makna berpaling dari peringatan itu, berpaling dari Al-Quran Al-Karim, adalah berpaling dari tauhid, berpaling dari iman, serta usulul iman. Para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan para ulama menyebutkan di antara inti dari tauhid tersebut, di antara inti tauhid adalah al-imanu, beriman dengan qadarillahi, dengan takdir Allah. Beriman dengan takdir Allah. Maka pembahasan kita pagi ini adalah tentang memahami takdir. Setelah kemarin kita mengetahui bahwa ada hadis, bahkan para ulama juga berpendapat sebagiannya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah al-qalam. Allah Ta'ala suruh pena itu menulis, dan ketika pena itu menulis, dan ketika pena itu bertanya apa yang aku tulis, maka Allah Ta'ala menyebutkan uktub maqadir khalaiqa. Tulislah olehmu takdir semua makhluk ini ila an taquma sa'ah, sampai kiamat nanti. Ajib. Orang-orang yang mereka memahami takdir, mengimani takdir, menjiwai tentang bagaimana takdir Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mendapatkan ketenangan hati. Karena kata para ulama, di antara inti atau hakikat dari tauhid adalah memahami tentang takdir Allah. Menjiwai tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka buah tauhid atau buah tauhid dan memahami takdir adalah insyaallah di mana orang-orang tersebut akan mendapatkan ketenangan hati. Baik. Dan di antara hadis yang menyebutkan tentang orang-orang yang merasakan manisnya keimanan adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Dzaqa ta'mul iman, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Barang siapa yang ridha dengan Allah, ridha dengan Nabi dan ridha dengan Rasul. Coba kamu lihat lagi, ada santri yang saya lihat belum masuk. Baik. Saya tidak melihat rombongan Munif. Hanif. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi sampai apa tadi ucapan saya? Sampai apa tadi? Sampai apa tadi? Di mana ikhwati fillah barakallahu fikum? Sampai apa tadi? Saya bicara sampai apa? Kalimat saya terakhir sampai apa tadi? Hah? Oh. Ya. Tadi ada kalimat saya yang terakhir apa? Tidak kalian simak tadi. Tidak kalian simak tadi. Hah? Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang memahami takdir, takdir kan sudah disuruh Allah Ta'ala dituliskan oleh al-qalam. Al-qalam sampai kiamat terjadi. Ajib. Para talabatul ilmi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalimat Ustaz sampai kepada orang-orang yang rela dengan Rabbnya. Itulah orang-orang yang merasakan manisnya iman. Dzaqa ta'mul iman, man radhiya billahi rabba wa bil islami dina, dan seterusnya. Pertama,
makna ridha dengan Allah adalah ridha dengan ketetapan Allah. Ridha dengan takdir yang telah Allah Ta'ala tetapkan. La ilaha illallah. Nanti itulah ternyata orang-orang yang Masya Allah, di mana mereka memahami takdir, memahami hakikat tauhid, rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Di dalam hal ini takdir rububiyah. Maka termasuk juga kandungan di dalamnya tauhid asma wa sifat. Maka disitulah akan hadir rasa dalam hatinya. Hadirlah a'malul qulub, namanya amalan-amalan hati. Jadi orang yang mendalam tauhid rububiyahnya, orang yang mendalam tauhid asma wa sifatnya, maka akan terlahirlah tauhid uluhiyahnya. Dan tauhid uluhiyah yang pertama akan hadir dalam perkara iman kepada takdir ini rububiyah, beriman kepada ketetapan Allah adalah rasa a'malul qulub, amalan-amalan hati. Dan di antara amalan hati yang penting adalah apa? Tawakkal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-51 apa kata Allah? Katakanlah hai Muhammad, tidak akan menimpa kami. Di sini ada kalimat lan, sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Huwa maulana, ialah Allah pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah bertawakalnya orang-orang beriman. Ajib. Makanya makna tawakal itu kata para ulama, tawakal itu definisinya adalah sidqut tafwidi wa'timadul qalbi 'ala Allah. Tawakal adalah sidqut tafwidi, jujurnya atau benarnya dalam menyerahkan urusan kepada Allah. Wa'timadul qalbi, dan bersandarnya hati hanya kepada Allah. 'Ala Allah fi jalbi naf'in, dalam apa? Mendatangkan manfaat. Audafi durrin, atau menolak bahaya, ma'a akhdhil asbabil masyru'ati. Dan inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersamaan dengan itu, ma'a akhdhil asbabi, disertai menjalankan sebab-sebab yang disyariatkan. Dia ada perjuangannya, dia ada ikhtiarnya. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tengok dari doa-doa harian kita, itu mengajarkan kita tentang tauhid. Di kala pagi kita sudah mulai baca doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha ya Allah, aku ridha Rabb sebagai Rabb, Allah sebagai Rabb. Masya Allah. Bahkan keluar dari rumah, nak kemanapun kita melangkah, yang kita baca Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, aku berserah diri Allah, kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. Ajib. Luar biasa. Makanya orang yang menjiwai tauhid, maka hari-harinya akan mendapatkan rasa tawakal yang luar biasa. Dan orang-orang beriman itu tawakalnya bukan kepada benda-benda yang lain, tapi bertawakal kepada benda yang hidup, bertawakal kepada zat yang hidup, hidupnya tidak akan pernah mati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatawakkal 'ala hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakallah kalian kepada zat yang hidup, hidupnya tidak akan pernah mati. Ajib. Dan di antara faedah, ini yang sedang saya sampaikan adalah poin tentang keutamaan tawakal. Keutamaan memahami takdir. Poin keutamaan memahami takdir. Di antara, berarti yang dari tadi ini, poin apa? Bagian dari keutamaan memahami takdir pada poin, ternyata memahami takdir membuat hati jadi tenang, jiwa jadi damai. Pikiran jadi senang, hidup jadi optimis, dan Masya Allah, orang-orang yang memahami takdir ini, ternyata mereka juga apa? Ternyata mereka optimis dalam melangkah. Optimis mereka dalam melangkah. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Maka mereka senantiasa akan berjuang dan
akan senantiasa menjadi pejuang-pejuang agama Allah, pejuang-pejuang sejati kehidupan yang berjalan di atas nilai-nilai syariat. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan sabar, ia akan istiqamah. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah sebutkan, sudah ajarkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah kamu untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi diri. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangat kamu, betul-betul serius. Ihris itu apa namanya? Hirs itu tamat. Hirs itu adalah betul-betul bersungguh-sungguh ya, untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirimu, dalam kehidupanmu, dalam agamamu, dalam perjuanganmu. Wasta'in billah, dan mohon pertolonganlah kepada Allah. Jangan sandarkan kepada otak kita, kepada hati kita, kepada keahlian kita, tidak. Wala ta'jiz, dan jangan bersikap loyo. Jadi orang-orang yang menyandarkan diri kepada Allah, optimis dengan pertolongan Allah, dia tidak ada sikap loyonya. Terus. Maka lihatlah perbedaannya orang-orang yang tidak memahami takdir dengan baik dengan orang-orang yang mengimani takdir dengan benar. Lihat para sahabat Nabi, mereka tak ada rasa takut. Perjuangan mereka menakjubkan. Lihat bagaimana para pejuang-pejuang di kalangan para sahabat. Mereka adalah satu kaum yang kalau disuruh membongkar gunung, mereka sanggup. Wah, hebatnya mereka. Lihat bagaimana Khalid ibn Walid ketika berperang melawan orang-orang kafir di mana? Di Romawi sana. Ajib. Di hadapan ratusan ribu pasukan orang-orang kafir saya, dia tidak ada gentar sedikit pun. Ia hanya memandang mereka bagaikan lalat-lalat yang berterbangan begitu saja. Luar biasa. Sehingga itu yang menggetarkan musuh. Yang menggetarkan musuh orang-orang kafir itu, di mana di hati-hati para sahabat, kami adalah kaum yang mencintai Allah sebagaimana mereka mencintai manusia ini, dan kami adalah kaum yang mencintai. Saya ulangi. Nahnu qaumun, kami adalah satu kaum yang mencintai Allah sebagaimana orang-orang kafir mencintai dunia ini. Saya ulangi lagi. Kami adalah kaum yang mencintai Allah sebagaimana mereka sangat mencintai manusia, orang-orang ya, hamba-hamba, ya, makhluk-makhluk Allah. Dan kami adalah kaum yang mencintai kematian sebagaimana mereka mencintai kehidupan. Ini kalau ada dua nih, kecintaan yang mendalam kepada Allah dan kecintaan mendalam kepada negeri akhirat, maka dia akan menjadi pejuang-pejuang agama Allah. Dia menyadari bahwa kehidupannya sungguhnya adalah kehidupan di hari akhirat nanti. Allahu Akbar. Akhirnya dua hal itulah yang menghantarkan mereka sangat luar biasa. Mereka mencintai Allah melebihi orang-orang kafir mencintai manusia. Mereka mencintai akhirat melebihi orang-orang kafir mencintai kehidupan dunia yang sementara ini. Allahu Akbar. Baik, para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak peduli. Tujuan mereka hanya apa? Li'ilali kalimatillah. Meninggikan agama Allah. Mereka tidak peduli walaupun nyawa mereka melayang. Tidak peduli mereka. Para pejuang-pejuang itu tidak peduli. Musuh menghadang, rintang menghalang. Mereka tidak peduli walau nyawa mereka melayang. Asal dakwah tauhid ini gemilang dimanapun bumi Allah Ta'ala terbentang. Sikap yang seperti itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang yakin dengan takdir Allah. Kalau Allah sudah nakdirkan mati, ya matilah. Jadi ada optimis dalam diri mereka. Mereka tidak pesimis dengan janji-janji Allah. Sekarang kita tidak berperang dengan pedang, tapi kita berjuang
dengan sebuah perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Ini harus hadir dalam diri kita. Ini untuk kita berjuang untuk agama Allah, bukan untuk diri kita, bukan untuk perbuatan dunia. Makanya kadang-kadang saya dengan kita belajar berbagai ilmu yang kadang-kadang ilmu itu datang dari barat, kita jadi rusak kadang-kadang. Dan sehingga banyak para dai tidak berani berjuang di kampung tanah tumpah darahnya sendiri. Di sana ada orang tuanya, di sana ada neneknya, di sana ada pakciknya, di sana ada om dia. Dia tak berani. Tak berani kenapa? Belum nampak jaminan untuk kehidupan di kampung itu. Hei, kalau mau jadi pejuang sejati, bukan demikian caranya. Bukan uang dulu yang dicari, tapi program dulu yang dihadirkan dan terus bergeliat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sejak kecil kita diajar di mana kemauan di situ ada jalan? Allah akan berikan pertolongan. Bukankah Allah sudah menyebutkan intan surullah yang surkum ithabit aqdamakum? Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Berarti kalau begitu para dai muda kita ini perlu dididik dan diajar lagi tentang tauhid, terutama diajar lagi tentang takdir. Dan semua orang belajar, tapi penjiwaannya seperti apa? Keyakinannya untuk berjuang dengan agama Allah itu bagaimana? Kalau kita untuk berjuang untuk agama Allah, Allah akan pasti tolong agamanya ini. Itu nih. Makanya antum yang muda-muda ini jangan ragu dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu cash, bukan kredit. Yakin saja, tugas kita hanya berjuang. Habis cerita. Tugas kita hanya berjuang. Tetapi begitulah para pejuang sejati. Jangan pernah berkhayal menjadi pejuang sejati kalau para pejuang itu tidak pernah menempuh, kalau orang-orang itu tidak pernah menempuh medan juang itu sendiri. Kalau tidak ditempuh, tidak nampak ini. Tempuh dulu, coba dulu. Baik. Para talabatan ilmi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya. Yang kedua itu orang-orang yang memahami takdir. Maka ia akan menjadi seorang pejuang sejati untuk menegakkan agama Allah. Ya, silahkan lihat sejarah para sahabat. Mereka tidak dengan memahami takdir ini, takdir Allah nanti jangan apa. Tidak ada rasa gentar di hati mereka itu, tidak ada. Rasa takut di hati mereka itu tidak. Yakin dengan pertolongan Allah dan yakin dengan pertolongan Allah itu seringkali belajarnya bukan di bangku kelas. Seringkali belajarnya bukan dengan lembaran-lembaran kertas, belajarnya di dalam medan perjuangan itu sendiri. Seringkali di saat sudah tidak tahu jalan lagi, maju ke depan tutup jalan, di kiri kanan juga sudah tidak ada jalan, ke bawah sama sekali juga tidak ada. Allah musta'an. Allah ingin hati kita naik ke langit sana, menghamparkan asa kita hanya untuk Allah. Nah, di saat itulah seringkali pertolongan Allah itu baru datang. Cuman hidupnya memang pilihan. Antum pilih yang mana? Kalau hidup mau berjuang, apalagi di pondok, itu orientasi tak boleh nyari uang. Kalau nyari uang, antum salah alamat. Kerja saja di PT sana, baru berapa bulan antum kerja, udah digaji 6 sampai 8 juta. Ajib. Di pondok antum mungkin dah tahap mudir baru dapat gaji seperti itu. Itu tengok pula pondoknya. Makanya hidup menjadi seorang pejuang itu kalau ingin nyari uang terus ingin berjuang juga, hei, langkahmu itu coba renungi dulu. Bukankah para ulama sudah menyebutkan man talabal hadits aflas, barang siapa yang menuntut ilmu, kalau dulu ilmu hadis dia bangkrut. Wajar. Bangkrut. Para ulama sudah sebutkan. Tapi disitulah hati mereka tenang. Pilihan hidup kita itu apa?
Allah. Makanya orang-orang yang berjuang itu kalau jauh-jauh dari takdir, jauh-jauh dari apa? Menjiwai bagaimana takdir Allah, alamat las apa nama? Ter apa namanya? Gugur di medan-medan juang. Nah, sekarang ini kurang dimasukkan di dada kader-kader muda kita. Ini yang harus kita kembalikan. Baik. Ini panjang nanti kalau ini dibahas. Baik. Nah, baru dua ya, manfaat apa? Manfaat apa? Memahami takdir. Nah. Dan ikhwati fillah, antum orang-orang yang ridho dengan apa yang Allah berikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Warda bima qasamallahu laka takun a'lan nasi. Ridholah kalian dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Niscaya engkau menjadi orang paling kaya di muka bumi. Ini Nabi sebutkan. Ridholah kalian dengan apa yang Allah tetapkan buat kalian. Kalian akan menjadi orang yang paling kaya di muka. Allahu Akbar. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qad na'ahu Allah bima atahu. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segudang keutamaan-keutamaan lain yang didapatkan oleh orang-orang yang mengimani dan menjiwai tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir Allah tidaklah menjadikan seseorang itu lalai, tidaklah menjadikan seseorang itu apa? Seseorang itu malas, tidak. Maka untuk itu saya cukupkan jadi 3 saja. Di antara keutamaan memahami takdir adalah orang-orang yang memahami takdir itu, dia akan rajin beramal. Karena takdir itu termasuk juga takdir kita dari kalangan ahli jannah atau ahli nar. Penduduk neraka atau penduduk surga kita tidak tahu. Cuman yang jelas Allah dan Rasulnya sudah sebutkan bahwa orang-orang yang rajin beramal saleh nampak Allah, para malaikat mencatat amal salehnya, nanti akan Allah balas dengan surga. Sebaliknya orang-orang yang mereka tidak beramal saleh, berbuat kefasikan dan kemaksiatan, mereka menjadi ahli nar, ahli neraka. La ilaha illallah. Namun memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Innar rajula la ya'malu 'amala ahli jannah." Sesungguhnya seseorang mengamalkan amalan ahli surga. Menurut apa? Yang tampak oleh manusia. Namun wahuwa min ahli nar, tetapi sejatinya dia adalah ahli atau penduduk neraka. Wa innar rajula la ya'malu 'amala ahli nar. Boleh jadi juga ada seseorang yang tampaknya dia mengerjakan pekerjaan para penduduk neraka, jadi berbuat maksiat, maksudnya ahli nar, para orang-orang yang akan masuk neraka. Nampaknya fima yabdu linnas, yang tampak oleh manusia. Tadi ada kalimat yang tinggal fima yabdu linnas, yang tampak oleh manusia. Wa huwa min ahlil jannah, dan dia termasuk apa? Ahlil jannah. Dalam lafaz yang lain disebutkan dengan kalimat wa innamal a'malu bil khawatim, dan amal itu yang tergantung pada akhirnya seperti apa. Maka akhir hayat itu yang menentukan. Boleh jadi dia berubah lagi. Untuk itulah wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Allah Akbar. Apa makna yakin ini? Bukan keyakinan, tapi kematian. Al-yakin huwal maut, kata Imam Sa'di dalam tafsirnya. Al-yakin huwal maut. Yakin di sini adalah kematian. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Jadi
tergantung akhir. Innamal a'malu bil khawatim, tergantung akhirnya seperti apa. Kita tidak tahu. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sebutkan dengan tegas bahwa kita nih baru bisa masuk surga itu adalah manakala kita ini ikhwati fillah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini yang perlu diingat, diamalkan. Saddidu wa qaribu wa abshiru. Berlaku lurus kalian. Mendekat taat kalian kepada Allah. Bergembiralah kalian. Fa innahu lan yudkhil jannata ahadan amaluhu. Sesungguhnya seseorang sekali-kali tidak akan dia bisa masuk surga dengan sebab amalnya. Dia orang hebat, mungkin dia masuk surga dengan amalnya. Tak. Allah tak kasih. Wala anta. Para sahabat bertanya, qalu wala anta. Engkau tidak juga ya Rasulullah? Engkau juga tidak masuk surga dengan amalanmu ya Rasulullah? Rasul menjawab, qal wala ana, saya juga tidak. Kita tidak akan masuk surga dengan amal kita. Ikhwan, kalau dipikir-pikir iya pula. Sebab surga itu barang mahal, bukan murahan. Dulu Ustaz pernah pergi pelatihan ke Hotel Ibis namanya. Jangan pakai L. Di Hotel Ibis itu, ikhwati fillah, itu dulu bayarnya hanya 299.000. Murah nggak? Dulu. Kalau 10 malam, hampir 3 juta. Di hotel-hotel lain juga begitu. Wajar. Murah malah. Untuk orang-orang ada duit maksudnya. 100 malam berapa juta tuh? 10 malam 3 juta. Kurang sedikit. Kalau 100 malam udah 30 juta. Kalau 1000 malam 30 juta lah, 300 juta lah. Itu baru sewa kamarnya saja, belum lagi sewa-sewa yang lainnya. Ajib. Tambah nanti minuman yang di luar atau pesanan pelayanan lain, tambah lagi harganya. Sementara di dalam surga, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga itu. Ajib. Terhitung enggak tuh bayarannya? Bayaran masuk surga terhitung enggak tuh? Hah? Tadi kalau udah 1000 hari, udah 300 juta kan? Hah? Sementara kalau masuk surga, selama-lamanya kita di sana. Allahu Akbar. Kalau demikian, ikhwati fillah, wajar. Tidak bisa masuk surga kita kecuali Allah memberikan rahmatnya. Tidak terbayar sama kita tuh. Amalan kita, apalah amalan kita? Pagi buat amal siang lah, buat maksiat lagi. Nanti dah lalai lagi. La ilaha illallah. Makanya wajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan begini. Dan Rasul mengatakan, illa yataghammadani Allahu minhu birahmatin, kecuali Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Allahu Akbar. Ini penting. Lalu Rasul dalam riwayat Muslim ini menyebutkan, wa'lam anna ahabbal amali ila Allahi adwamuhu wa in qalla. Ketahuilah, sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkekalan sekalipun sedikit. Karena penentu amalan itu memang di akhir hayat. Nah, kemudian dalam konteks ini Nabi sudah sebutkan, memang amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan sedikit tapi berkesinambungan. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau begitu kamu dan juga saya sudah ditetapkan ini calon penghuni surga misalnya.
ini calon penghuni neraka, contoh. Dia risau kau. Nah, si fulan, si alan, dah tahu. Allah dah tahu. Dan ditetapkan Allah ya ikhwan. Dan ditetapkan Allah. Masya Allah. Nanti kita kaji lagi. Berarti kalau seperti itu Ustaz, kita tidak perlu beramal. Enggak. Kita bukan tidak perlu beramal lagi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah ajarkan kita secara detil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'malu, beramal saja kalian. Apa sebab disuruh Nabi beramal?" Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Setiap orang itu dimudahkan Allah mengerjakan apa yang ditakdirkan untuknya. Ajib. La ilaha illallah. Kan para sahabat awal hadis ini kan awal hadis ini bunyinya begini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu dzata yaumin jalisan. Beliau duduk dengan para sahabat ini. Memang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang ia santai seperti itu dengan para sahabat, tapi tidaklah santainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan faedah ilmu kepada beliau. Jadi duduk dengan ahli ilmu itu atau duduk dengan guru-guru itu, nah, itu sudah seharusnya memberikan faedah kepada murid-muridnya. Atau murid-murid itu mendapatkan faedah dari gurunya itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk dengan para sahabat. Wa fihi yadihi udun yang kutubihi. Di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat sebuah tongkat kecil yang beliau gunakan untuk menggaris-garis di tanah. Terbayang nggak tuh? Untuk menggaris-garis di tanah. Baik. Untuk apa? Media beliau mengajar, media beliau mendidik. Jadi guru-guru kitab, guru-guru Raudatul Iman, apa media pelajaran alam terbentang jadi guru. Orang Minang bilang alam takambang jadi guru. Nah, itu dia. Di tangannya ada ulun yang kutubihi. Ada apa namanya? Ada tongkat kecil yang digunakan untuk menggaris-garis di tanah tuh, ha. Farafa'a ra'sahu faqala. Rasulullah SAW angkat kepalanya lalu beliau bersabda, "Ma minkum min nafsin illa wa qad ulima manziluhu minal jannah." Tidak ada satu jiwa pun di antara kalian melainkan telah diketahui tempatnya di surga, wanar atau neraka. Nah. Dah tahu nih tempat kalian nih, tanya. Ini hasil beliau nih, ha? Ini aku duduk neraka nih, contoh. Dah tahu. Tapi kita tak boleh pula begitu langsung. Kau ini anda masuk neraka esok. Dan begitu takdirmu, tak boleh begitu. Boleh jadi kau yang cakap begitu yang masuk neraka nanti. Kita tak tahu. Maka para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, "Falimana amal?" Untuk apa lagi kita beramal ya Rasulullah? Apalagi capek-capek nuntut ilmu, apalagi capek-capek kita berjuang, belajar, beramal soleh. Apalagi capek-capek kita mencari apa ya? Mencari guru atau mencari pasangan hidup yang baik. Maka afala nattakilu, tidakkah kita cukup berpasrah diri, atau di sini taruhlah berpasrah diri maknanya. Tidakkah kita cukup berpasrah diri saja? Maka lahirlah ucapan Nabi, qal la i'malu, beramal kalian, berjuang kalian, berbuat kalian, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ajib, setiap kalian akan dimudahkan, kata Rasulullah alaihi wasallam, untuk mendapatkan apa yang telah diciptakan untuknya. Ia akan mudah mendapatkan apa yang ditakdirkan Allah untuknya. Jadi kalau memang dia menjadi sudah ketetapan jadi penduduk neraka, kecenderungan dia itu apa? Kecenderungan dia berbuat maksiat, aja nengok handphone tak elok-elok, solat tak rajin, ha? Orang dah solat, dia belum solat juga. Orang solat subuh, dia solat sobah. Solat pagi, yang ada tuh solat subuh kawan, bukan solat sobah. Baik ke? Ya.
Maka yang seperti itu alamat-alamat. Tidak ada ayat yang menjelaskan orang-orang yang berbuat maksiat masuk surga. Ada. Kecuali orang-orang yang Allah ampuni. Dan Allah kasih sebab pula. Allah ampuni apa? Ini tandanya. Taubat dia diterima. Rupanya ada amalan dia yang lain. Faham? Jadi fakulun muyassarun lima khuliqalahu ini akan dimudahkan dia berbuat sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuk dia. Mungkin Allah sudah takdirkan dia nanti punya keturunan orang-orang soleh. Dikasihnya. Allah tanamkan dalam hatinya. Dia suka dengan orang-orang yang baik-baik saja. Makanya kalau ada orang yang jelek-jelek, orang buruk-buruk ahlaknya, tak mau dia terima untuk jadi calon istrinya atau jadi calon suaminya. Tapi ada orang-orang yang baik, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, dimudahkan Allah dia untuk mendapatkan apa yang ditakdirkan pada dia. Tapi sikit-sikit tengok handphone, cari cewek di Facebook, cari cewek di IG, kacau hidup lu yung. La ilaha illallah. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tengok. Makanya antum harus tahu, ini bahaya nih. Jangan saya nih begini nanti. Kecenderungan hati. Lalu Rasulullah SAW thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna ila qawlihi fa sanuyassiruhu lil usra. Jadi sambungan dari hadis ini Rasulullah SAW membaca firman Allah. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan apa adanya pahala yang terbaik di sorga, maka akan kami mudahkan bagi jalan menuju kebahagiaan itu. Dan orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, kami akan mudahkan baginya jalan menuju neraka. La ilaha illallah. Wah, sudah ya? Cukup 3 ini. Ini baru kita membahas keutamaan memahami takdir. Kapan takdir ini sudah ditetapkan Allah? Kapan takdir sudah ditetapkan Allah? Di saat Allah sudah menciptakan al-qalam dan al-qalam. Di saat Allah Ta'ala memerintahkan kepada al-qalam, uktub, tulis. Al-qalam itu makhluk yang pertama atau yang awal atau makhluk-makhluk pertengahan? Awal. Wajar. Seperti seseorang tukang sebelum dia membuat rumah, itu sudah ada gambaran. Arsitek itu, kalau dia membuat bangunan, detail. Ini letak-letaknya seperti ini, tiangnya jumlahnya begini, bentuk pintunya begini, bahkan lampunya pun mereka bereskan juga begini modelnya, sehingga ada 3D-nya dulu, sehingga ada gambarnya. Bahkan sekarang ini dibuat videonya dulu. Belum ada lagi rumahnya, belum ada lagi bangunannya, ada nampak tuh video itu. Tengok, bangunannya. Letak parkirnya di sini. Di sini ada pula pohon sikit. Jenjangnya begini pula, ada pula gambar orang lewat di situ bisa dia buat. Padahal baru perencanaan di pikirannya. Kalau begitu dalam kehidupan anak manusia di alam nyata ini, ya kita mudah memahami. Wajar dulu Allah Ta'ala merancang, ingin membuat, tapi Allah tak butuh itu. Itu juga perlu diingat. Allah tak butuh itu. Kalau Allah tak butuh. Kalau memang Allah pengen, perbedaannya dengan manusia, manusia butuh itu. Kalau tak ada itu, tidak bisa dia membuatnya. Kalau Allah tidak. Idza aradallahu syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Selesai. Apabila manusia Allah berkehendak, cukup katakan kun, jadilah. Maka jadilah dia. Itu Allah. Kalau kita tidak. Kalau kita berjuang dulu, disyariatkan Allah. Baik. Lalu bagaimana? Kenapa juga? Berarti apa butuh, Ustaz? Disuruhnya merancang-rancang. Disuruhnya apa? Al-qalam. Itu tugas Allah untuk al-qalam. Allah tak butuh itu. Itu dikasih tugas al-qalam. Paham tuh? Ya. Kita ini disuruh beramal saleh. Kalau Allah ingin memasukkan kita dalam surga, tak butuh juga Allah amalan kita. Paham tuh? Cukup dimasukkannya dalam surga. Jadi kalau Allah ingin membuat cukup kun, jadilah dia. Terus disuruh-suruh dulu menulis al-qalam. Allah bukan butuh itu. Ini tugasnya al-qalam. Selesai. Faham tak?
Tapi Allah juga ingin mengajar manusianya. Cara Allah ditulis, suruhnya Al-Qalam tulis takdir semua makhluk ini. Ajib. Bisa memahami takdir? Ternyata dari kehidupan alam dunia ini kita tidak nampak sendiri. Kita orang arsitek tulis dulu. Ya Allah suruh Al-Qalam tulis, tapi Allah tak butuh itu juga untuk membuat semua makhluk ni. Faham tu? Baik. Sehingga tertulislah semua. Jadi dia tahu kita ni. Diketahui semua takdir itu baik buruk apapun. Mau urusan dunia dan urusan akhirat. Bahkan takdirnya. Sekarang Allah takdirkan si fulan berada di lipat kain. Besok tanggal 20 Ramadan dia mau pulang ke Jawa. Dia berada pula dia di rumah maknya. Begitu sampai di rumah maknya, kakinya keseleo sikit dulu. Diurut-urut sama maknya, nangis-nangis dia sikit. Dah ada takdirnya tu yang. Dah ada takdirnya. Nanti kalian pulangnya tanggal 15 Ramadan misalkan. Dah ada takdirnya itu. Dijemput sama orang tuanya, dah ada takdirnya. Tapi enggak, yang ada lagi yang pulangnya tanggal 25 Ramadan. Udah ada pula takdirnya. Jangankan itu, apa yang akan terjadi jam 9 nanti sudah ada takdirnya pada dirimu. Tiba-tiba kau balik ke asrama itu, kamu melihat ada cicak, akhirnya kalian tertawa. Sekecil itu sudah ada takdirnya. Nah itu, sekecil itu sudah ada takdirnya. Bahkan kalian menggaruk kepala kalian nih, seperti saya nih, sampai saya angkat peci saya, garuk kepala saya, sudah ada takdir. Afif duduk dengan duduk seperti itu sekarang sudah ada takdirnya. Dia ngantuk seperti ini nih, sudah ada takdirnya. Dia menengok lagi dibangunkan kawannya, sudah ada takdirnya. Saya tegur juga Allah sudah takdirkan. Kamu tertawa juga sudah ditakdirkan Allah. La ilaha illallah. Kita tidak tahu sedetil-detilnya itu. Kalau direnungi kebesaran Allah, luar biasa. Tak ada yang terlewat yang terjadi di alam ini, melainkan sudah takdirnya Allah. Dia senyum juga ditakdirkan Allah. Dan kita tidak ada yang tahu takdir Allah itu apa. Makanya di antara kaidah takdir tidak boleh mengerjakan kemaksiatan dengan beralasan ini kan takdir Allah. Iya Yung, besok Allah masukkan kamu dalam neraka, takdir Allah juga. Makanya di zaman Umar bin Khattab, ada orang mencuri, alasannya, ini kan dipotong tangannya sama Umar, mau dipotong. Dia bilang, ini kan takdir Allah. Kata dia kepada Amirul Mukminin, iya Yung, kata Umar, saya juga memotong tanganmu, sudah ditakdirkan Allah. Potong. Faham tu? Jadi ada juga di pondok saya dulu, dia pacar-pacaran, dibilangnya pula, indah takdir Allah pula. Buya katanya, iya kata Buya, saya marah sama kau ini juga takdir Allah. Jadi tak boleh kita beralasan dengan tak. Barakallahu fikum, kita lanjutkan materi tentang memahami takdir ini nanti, insyaallah. Jika Ustaz tidak safar ya, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dekat dulu situ ya.